Novel slide-nya masih di slide 3. Slide-nya slide 3 ya? Oke. Bentar, ada ini. Oke. Bisa dilanjut, Meli? Baik, kemudian masuk kepada kasusnya mengenai Parkinson. Apa sih Parkinson itu? Penyakit Parkinson merupakan suatu penyakit neurodegeneratif sistem ekstrapiramidal yang merupakan bagian dari Parkinsonism yang secara patologis ditandai dengan adanya degenerasi ganglia basalis. Parkinson adalah suatu sindrom yang ditandai oleh resting tremor atau tremor pada saat istirahat, rigiditas, hipertoni pada seluruh gerakan, bradykinesia atau berkurangnya gerakan di tubuh, dan gejala yang lain seperti kedipan mata yang berkurang, gangguan motorik wajah tanpa ekspresi, maupun gangguan daya ingat oleh karena adanya penurunan dari kadar dopamin. Next, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya penerapan konsep ICF pada kasus Parkinson disease. Yang pertama ada anamnesis, keterangan umur penderita, nama Nyonya S, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga. Keluhan utamanya yaitu tangan gemetar saat istirahat, kepala menggeleng-geleng sendiri, dan saat berjalan tidak fokus. Selanjutnya, riwayat penyakit sekarang. Pasien datang berobat ke RSUD Kota Semarang dengan keluhan pusing, wajah terasa kebal, dan kaku. Kedua tangan gemetar saat istirahat, kaki nyeri saat berjalan, dan mulai kehilangan keseimbangan saat berjalan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kemudian dari polisaraf dirujuk ke polifisioterapi untuk menjalani terapi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Faktor yang memperberat yaitu pasien beraktivitas. Pasien akan mudah sekali lelah. Selanjutnya ada faktor yang memperingan, yaitu saat pasien sedang istirahat. Riwayat penyakit dahulu, trauma kepala positif, hipertensi negatif, diabetes mellitus negatif. Riwayat penyakit keluarga, tidak ada anggota keluarga yang mempunyai riwayat penyakit yang sama seperti pasien. Selanjutnya pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Yang pertama, vital sign. Tekanan darah 100/70 mmHg, nafas 22 kali per menit, denyut nadi 80 kali per menit, suhu badan 36 derajat Celcius. Palpasi, yaitu terabanya suhu tubuh pasien normal, dan terabanya adanya spasme pada otot muskulobicep dan musculohypertrapezius dextra. Inspeksinya yang pertama itu statis, yaitu wajah pasien terlihat tanpa ekspresi atau masked face. Kedua lengan pasien tremor. Yang ketiga, kurva vertebra cenderung kifosis. Yang kedua ada dinamis, yaitu saat berjalan langkahnya kecil-kecil atau bradykinesia. Yang kedua, saat berjalan tidak ada rotasi trunk. Yang ketiga, saat berjalan koordinasi antara tangan dan kaki tidak baik atau gerakan mengayun pada tangan dan kaki cenderung lambat. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan gerak dasar. Nah, yang pertama ini dilakukannya pemeriksaan gerak aktif pada anggota gerak atas, yaitu yang pertama pada shoulder.
terdiri dari gerakannya itu ada fleksi, ekstensi, aduksi, abduksi, endorotasi, dan eksorotasi. Kemudian hasil pemeriksaan pada bagian dekstra dan sinistranya tidak full ROM tanpa disertai nyeri. Next. Yang 10 Noval. Nah, yang kedua pada anggota gerak atas yaitu ada elbow. Gerakannya yaitu meliputi eksorotasi, endorotasi, aduksi, dan abduksi. Kemudian hasil pemeriksaannya pada bagian dekstra dan sinistranya yaitu full ROM tanpa disertai nyeri. Yang ketiga yaitu pada bagian wrist, yaitu terdapat gerakan palmar fleksi, dorsifleksi, radial deviasi, dan ulnar deviasi, yaitu dengan hasil pemeriksaan pada bagian dekstra dan sinistranya full ROM tanpa disertai nyeri. Next. Ya, yang kedua yaitu pada anggota gerak bawah. Yang pertama yaitu pada bagian hip. Gerakannya yaitu ada fleksi dan ekstensi, yaitu dengan hasil pemeriksaan dekstra dan sinistranya tidak full ROM tanpa disertai nyeri. Kemudian pada gerakan aduksi dan abduksi pada hasil pemeriksaannya yaitu full ROM tanpa disertai nyeri. Kemudian pada gerakan endorotasi dan eksorotasi dengan hasil pemeriksaan pada bagian dekstra dan sinistranya tidak full ROM tanpa disertai nyeri. Kemudian yang kedua pada bagian knee, yaitu gerakannya ada fleksi dan ekstensi dengan hasil pemeriksaan pada bagian dekstra dan sinistranya full ROM tanpa disertai nyeri. Yang ketiga yaitu pada anggota gerak bawah ankle, gerakannya meliputi plantar fleksi dan dorsal fleksi dengan hasil pemeriksaan pada bagian dekstra dan sinistranya full ROM tanpa disertai nyeri. Sedangkan pada gerakan inversi dan eversinya dengan hasil pemeriksaan pada dekstra dan sinistranya tidak full ROM tanpa disertai nyeri. Selanjutnya ada pemeriksaan gerak dasar pada gerak pasif. Yang pertama yaitu pada anggota gerak atas, yaitu ada gerak pasif shoulder. Gerakan shoulder itu ada fleksi, ekstensi, aduksi, abduksi, endorotasi, dan eksorotasi. Pada dekstra dan sinistra sama-sama full ROM. Kemudian pada fleksi ekstensi itu soft and feel, pada aduksi dan abduksi itu hard and feel. Kemudian pada endorotasi itu soft and feel, sedangkan pada eksorotasi itu hard and feel. Yang kedua ada gerak pasif elbow. Gerakan elbow itu ada fleksi, ekstensi, pronasi, dan supinasi. Pada dekstra dan sinistra sama-sama full ROM, kemudian pada gerakan fleksi itu soft and feel, pada gerakan ekstensi itu ada hard and feel, kemudian pada pronasi dan supinasi itu soft and feel. Yang ketiga ada gerak pasif wrist. Pada gerakan wrist itu ada gerakan palmar fleksi, dorsifleksi, radial deviasi, dan ulnar deviasi. Pada dekstra dan sinistra sama-sama full ROM, kemudian pada palmar fleksi dan dorsifleksi itu hard and feel, sedangkan pada radial deviasi dan ulnar deviasi itu soft and feel. Selanjutnya. Yang kedua itu pada pemeriksaan pada anggota gerak bawah. Yang pertama ada gerak pasif hip. Pada gerakan hip itu ada fleksi, ekstensi, aduksi, abduksi, endorotasi, dan eksorotasi. Pada dekstra dan sinistra sama-sama full ROM. Kemudian gerakan pada hip, pada gerak pasif hip itu sama-sama hard and feel. Kemudian yang kedua itu ada gerak pasif knee. Gerakan pada knee ada fleksi dan ekstensi. Pada dekstra dan sinistra sama-sama full ROM. Kemudian pada fleksi itu soft and feel, sedangkan pada ekstensi itu hard and feel. Yang ketiga yaitu ada gerak pasif ankle. Gerakan ankle itu ada plantar fleksi, dorsofleksi, inversi, dan eversi. Dekstra dan sinistra itu sama-sama full ROM. Kemudian
Pada plantar fleksi dan dorsofleksi itu hard and feel, sedangkan pada inversi dan eversi itu soft and feel. Selanjutnya ada pemeriksaan khusus atau spesifik. Yang pertama ada tes koordinasi. Gerakannya itu ada finger to nose atau jari ke hidung, itu hasilnya positif. Kemudian finger to terapis finger itu hasilnya positif dan negatif. Kemudian finger to finger itu hasilnya positif. Finger opposition itu hasilnya positif negatif. Kemudian mass grab itu hasilnya positif. Pronasi dan supinasi itu pronasi atau supinasi itu hasilnya positif. Kemudian heel to knee itu hasilnya positif. Kemudian to mid ke ujung kaki itu hasilnya negatif. Yang kedua ada tes keseimbangan, yaitu ada tes Foster atau tes Masdem. Tipe pengukurannya yaitu pengukuran kemampuan untuk mempertahankan posisi terhadap gangguan dari luar. Kemudian prosedur tesnya itu fisio berdiri di belakang pasien dan memberikan tarikan secara mengejut pada bahu pasien ke belakang. Kemudian posisi pasiennya itu berdiri. Respon pasien dinilai dengan skala 0 sampai 4. Nilai 0 itu tetap tegak tanpa melangkah ke belakang. Kemudian nilai 1 itu berdiri tegak dengan mengambil 1 langkah ke belakang untuk mempertahankan stabilitas. Kemudian nilai 2 itu mengambil 2 atau lebih langkah ke belakang, tetapi masih mampu meraih keseimbangan lagi. Kemudian nilai 3 itu mengambil beberapa langkah ke belakang, tetapi tidak mampu meraih keseimbangan dan memerlukan bantuan fisio. Kemudian nilai 4 itu jatuh ke belakang tanpa mengambil langkah. Dan di sini hasilnya itu sama dengan 1. Iya, baik. Untuk selanjutnya itu ada tes keseimbangan atau functional rec test, di mana tipe pengukuran ini untuk mengukur kemampuan dalam meraih dari posisi berdiri tegak. Lalu untuk alat yang diperlukan itu ada penanda dan penggaris. Waktu tesnya itu selama 15 detik. Lalu untuk prosedur tesnya itu, yang pertama-tama posisi pasien itu berdiri tegak secara rileks badannya, lalu didekatkan dengan dinding, lalu untuk kedua kakinya itu diregangkan 10 cm. Lalu untuk pasien mengangkat lengan fleksi 90 derajat. Lalu untuk visionya itu menandai dinding sejajar dengan ujung jari pasien. Lalu pasien diinstruksikan meraih sejauh-jauhnya dengan membungkukkan badan. Lalu hasil yang tadi itu ditandai lagi dan dibandingkan antara jarak 1 dan jarak 2. Lalu untuk skor normal untuk umur 20 sampai 24, untuk laki-laki itu 42 cm dan untuk wanita 27 cm. Untuk umur 41 sampai dengan 69 tahun, untuk laki-lakinya itu 38 cm dan wanitanya 35 cm. Untuk umur 70 sampai 87 tahun, untuk laki-lakinya itu 33 cm dan wanitanya 27 cm. Reliabilitas interretnya 0,98, yang artinya itu bagus pada orang normal. Lalu untuk reliabilitas red 0,92, hasilnya juga bagus pada orang normal dan penderita Parkinson. Hasilnya itu sama dengan 36 dikurangi 50 cm adalah 24 cm. Lalu untuk problematika fisioterapi. Yang pertama ada body structure dan body function impairment, di mana ada sistem dan keterangannya. Yang pertama sistem kepala dan leher. Keterangannya itu kepala sering pusing. Untuk sistem kardiovaskuler, keterangannya itu pasien tidak mengeluhkan jantungnya berdebar-debar. Untuk sistem respirasi, keterangannya pasien tidak mengeluhkan sesak napas. Lalu untuk sistem gastrointestinalis, keterangannya itu BAB pasien lancar. Untuk sistem urogenital, keterangannya BAK pasien lancar. Untuk sistem muskuloskeletal, keterangannya pasien mengeluhkan otot di lengan kanan, atasnya itu terasa kaku. Untuk sistem nervorum, keterangannya pasien mengeluhkan kedua tangannya gemetar saat tidak beraktivitas. Yang kedua itu ada activity limitation, kemampuan aktivitas dasar, di mana pasien bisa berjalan sendiri tanpa bantuan alat maupun bantuan orang lain.
untuk aktivitas fungsional ini ada 10 kegiatan atau 10 aktivitas yang harus dilakukan oleh pasien. Lalu nanti visionya itu menilai apakah pasien tersebut dapat melakukan aktivitas yang ada di tabel tersebut dengan bantuan atau secara mandiri. Untuk penilaiannya itu 0 dari 20, artinya ketergantungan penuh, 21 sampai 61, artinya itu ketergantungan berat atau sangat tergantung, lalu 62 sampai 90 itu keterangannya moderat. Untuk 91 sampai 99 keterangannya itu ringan, dan untuk nilai 100 artinya itu mandiri. Ya, next selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, selanjutnya itu yang ketiga ada participation restriction. Di participation restriction ini ada 3 juga, yaitu ada kognitif, intrapersonal, dan interpersonal. Untuk kognitifnya sendiri ialah kognitif pasiennya baik, pasien mampu menceritakan awal kejadian pasien sakit hingga sekarang. Kemudian untuk intrapersonalnya, pasien memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh. Dan untuk interpersonalnya, pasien mampu bekerja sama dengan fisioterapis dan tenaga medis lainnya. Kemudian yang keempat ada personal factor. Di personal factor ini juga ada 2, yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sendiri itu ada mengurangi tremor, memperbaiki keseimbangan dan koordinasi, memperbaiki ekspresi wajah, menaikkan kekuatan otot yang menurun, dan menghilangkan spasme. Untuk jangka panjangnya itu ada meningkatkan aktivitas fungsional dan kemandirian. Dan yang kelima itu ada environmental factor. Di sini itu lokasi pemukiman tempat tinggal pasien jalannya cenderung menanjak dan menurun, sehingga berbahaya untuk pasien saat berjalan-jalan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Bisa next, kenapa? Ya, makasih. Selanjutnya ada diagnosis fisioterapinya. Yang pertama ada impairment. Di impairmentnya ini, yang pertama itu adanya tremor pada kedua lengan saat istirahat. Yang kedua ada kekuatan otot yang menurun. Yang ketiga ada bradykinesia. Yang keempat adanya spasme otot pada lengan kanan atas. Yang kelima ada muscle test. Selanjutnya ada functional limitation. Nah, di functional limitation ini yang pertama ada sulit menulis karena adanya kekakuan pada lengan. Yang kedua, mudah terjatuh saat berjalan. Yang ketiga, langkah kaki menjadi kecil-kecil saat berjalan. Dan yang keempat, itu pergerakan anggota tubuh menjadi lambat. Novel, maaf, satu lagi. Ya, makasih. Selanjutnya ada disability. Nah, di disability ini sejak sakit, pasien sudah tidak beraktivitas di luar rumah, seperti mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Ya, bisa dimikir. Ya, selanjutnya ada kode ICF. ICF-C menggunakan alphanumeric coding system, yaitu ada B, S, D, sama E. B ini ialah body function, S body structure, D activities atau participation, yang E itu environmental factor. Yang pertama B atau body function. Di body function ini ada beberapa kode. Yang pertama itu ada B73.2 itu untuk muscle power function. Terus B77.1 itu untuk guide pattern function. Terus ada 765.2 itu untuk involuntary movement function. Kemudian ada penilaiannya, ada skor penilaiannya. Nah, skor penilaiannya ini ada dari 0 sampai 4. Kalau yang 0 itu berarti tidak ada gangguan. Kalau untuk nilai 1 itu ringan 25% tapi lebih dari sehari. Untuk yang sedang itu kurang dari 50% tapi lebih dari 30 hari. Untuk nilai 3 dia parah, lebih dari 50%, lebih juga dari 30 hari. Dan untuk nilai 4 dia menyeluruh, dia 95% dan juga lebih dari 30 hari. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, saya lanjut. Yang kedua ada body structure, yaitu S1130.2, yaitu basal ganglia dan related struktur. Terdapat kerusakan struktur basal ganglia yang mengalami kerusakan sedang meliputi beberapa bagian saraf pusat. Skor penilaiannya mulai dari 0 sampai 4.
Nilai 0 tidak ada gangguan, nilai 1 ringan, nilai 2 sedang, nilai 3 parah, nilai 4 menyeluruh. Yang ketiga ada activities and participation, yaitu D4 500.2, yaitu walking short distance, saat berjalan langkahnya kecil-kecil dengan menggunakan alat bantu tingkat sedang. Kemudian D440.2, fine hand use, mengalami keterbatasan kemampuan tangan karena tremor. Skor penilaiannya mulai dari 0 sampai 4, nilai 0 tidak ada kesulitan, nilai 1 kesulitan ringan, nilai 2 kesulitan sedang, nilai 3 kesulitan berat, dan nilai 4 kesulitan menyeluruh. Yang keempat ada environmental and personal factor, yaitu E150,-2 design, struktur, and building products and technology of buildings for public use, yaitu mengalami keterbatasan dalam menghadapi lingkungan seperti menuju ke suatu tempat, terdapat banyak tangga dan pintunya sempit. Skor penilaiannya, qualifier barrier, nilainya ada 0, -1, -2, -3, dan -4. Kemudian ada qualifier facilitator, nilainya ada 0, ada +1, +2, +3, dan +4. Sekian, terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman kelompok yang telah memaparkan presentasinya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ayo, silahkan yang mau bertanya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada yang bertanya ya kayaknya. Interupsi, Pak. Ya. Mungkin Pak Awan ingin menanggapi presentasi dari kelompok kami. Oke, Silakan. baik adik-adik, terima kasih paparan kalian tadi sudah bagus ya. Untuk materinya terkait dengan Parkinson ini memang agak rumit ya, karena terkait dengan neuronya, juga terkait dengan psikologis. Jadi ada beberapa yang mungkin Bapak koreksi ya dari beberapa paparan kalian. Ini terkait dengan ICF ini memang penting banget buat kalian dalami, karena apa? Karena ICF ini pintu gerbang kalian untuk melakukan intervensi. Intervensi apapun harus dilakukan assessment melalui ICF ini. Output dari ICF ini adalah diagnosa fisioterapi, ya. Dan tadi diagnosa fisioterapinya belum merupakan diagnosa fisioterapi ya, masih terpisah-pisah demikian ya. Apa memang diajarkan cara mendiagnosa demikian? Harusnya satu kalimat diagnosa fisioterapi itu. Nanti kalau kalian praktek, itu harus satu kalimat sesuai dengan kasus yang kamu kamu ambil tadi tentang Parkinson, nyonya siapa tadi, ya, itu harus diterjemahkan dalam suatu diagnosa fisioterapi dari hasil pemeriksaan yang kalian lakukan, ya.
Kemudian dari beberapa pemeriksaan yang kalian lakukan, itu, nah ini pertanyaan kembali, apakah sudah diajarkan mengenai asesmen fisioterapi? Soalnya ini terkait dengan asesmen, seperti pemeriksaan ROM. ROM tadi tidak full itu berapa derajat gitu loh, tidak fullnya, karena ini nanti terkait dengan evaluasi yang akan kamu lakukan gitu, kalian lakukan. Misalnya tidak full ROM berapa derajat gitu. Ya, normalnya berapa sih untuk manusia full ROM itu? Nah, itu harus dipelajari berapa normalnya, kemudian keterbatasannya berapa derajat gitu. Nah, itu intervensi nanti kaitannya dengan kalian menerapi keterbatasan gerak ROM itu, kemudian diperbaiki sampai dengan kondisi manusia normal ROM-nya gitu. Nah, itu dievaluasi terus sampai dengan full ROM sesuai dengan manusia normal gitu. Nah, itu harus dipelajari juga dengan penggunaan MMT. MMT udah diajarkan? Manual muscle testing? Belum, Pak. Nah, ini memang agak kendalanya di sini nih memang. Sebenarnya ICF itu juga bagian dari assessment. Karena memang ICF ini kan sebenarnya terkait dengan assessment dari implementasi dari Permenkes terkait dengan fisioterapi ya, Permenkes 80 sama 2013 dan Permenkes 65 tahun 2015 ya. Ini semua ada urutannya dari mulai assessment ya. Kemudian hasilnya suatu diagnosa fisioterapi, kemudian rencana fisioterapi, rencana intervensi, kemudian evaluasi. Nah, itu satu kaitan erat, makanya pintu gerbang dari tindakan kalian itu adalah asesmen gitu loh. Ini harus benar-benar kalian kuasai gitu. Jangan sampai nanti dari asesmen ini banyak bolong-bolong sehingga intervensinya nggak efektif gitu. Dan asesmen itu harus menguasai beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan ya. Kalau muskuloskeletal itu pemeriksaan apa aja? Pemeriksaan dasar, pemeriksaan khususnya itu apa? Ya. Untuk muskulo itu ada pemeriksaan khususnya terkait dari kasusnya. Kalau untuk frozen shoulder ada pemeriksaan khususnya ya. Ekstremitas atas, ekstremitas bawah itu pemeriksaan khususnya ada terkait dengan otot-otot yang mengalami gangguan gitu. Kalau untuk neurologi ya ada itu klasifikasinya. Nah, mungkin nanti semester berapa ya kalian harus di assessment, karena ini harus dikaitkan dengan pemeriksaan itu. Kalau belum tahu itu repot nih, agak terkendala untuk materi ICF ini. Ya minimal itu ya yang mungkin nanti kalian harus camkan dan harus kalian kaitkan nanti waktu fisioterapi, asesmen fisioterapi. Ini harus kamu masukkan dari mulai tadi pemeriksaan tadi. Ya. Soalnya tadi pemeriksaannya masih umum ya, masih belum menjurus ke kasusnya, ya. Harus dikerucutkan ke kasusnya. Misalnya keterbatasan sendi itu diukur berapa derajat. Nah, nanti itu kaitannya dengan apa intervensi yang akan kamu lakukan gitu. Intervensinya apa? Latihannya apa? Stretching apa-apa gitu. Ya.
Nah, terkait dengan tadi langkah gerak itu, kira-kira pola latihannya apa? Seperti latihan pola jalan, ya, menggunakan paralel bar, gitu kan? Itu harus kalian berpikirnya harus satu ini ya, satu kaitan ya antara nanti asesmen, kemudian rencana terapinya seperti apa, intervensinya jangka pendeknya itu untuk memperbaiki. Misalnya kalau ada nyeri ya nyeri itu yang pertama kali harus dihilangkan. Ya. Kalau dia ada gangguan pusing misalnya, itu juga kalian harus hilangkan dulu sebelum melangkah ke intervensi yang lebih sulit atau lebih berat gitu. Ya. Saya tadi mungkin koreksi tentang bradikardi ya, itu tadi bukan bradikardi ya. Tadi ada kata-kata itu, tolong dikoreksi. Ya. Dari kemarin mungkin diagnosa fisioterapinya seperti apa ya? Paparan kalian sebelumnya. Apa enggak dikoreksi dari dosennya terkait dengan diagnosa ini? Karena itu harus benar diagnosanya. Ya. Tujuan ICF itu untuk menegakkan diagnosa, ya. Outputnya diagnosa. Kalau diagnosanya nggak benar, nanti diketawain dengan profesi lain yang juga menggunakan ICF ini sebagai diagnosa. Dokter rehab mediknya juga menggunakan ICF sebagai penegak diagnosanya gitu. Kalau kalian nggak mampu atau tidak memperdalam atau tidak menguatkan di ICF-nya, nanti jadi lucu gitu loh. Dokter-dokter sudah tahu juga ini, ya. Jadi kalau dilihat dari diagnosanya ya harus satu kaitan. Jadi seperti pasien belum mampu melakukan apa gitu, dikarenakan keterbatasan apa gitu, ya gitu. Jadi satu kaitan dengan jangan dipilah-pilah begitu, satu kalimat atau ya satu kalimat ya, ya. Kalian udah baca presentasinya kakak-kakak kelas sebelumnya belum? Itu penting untuk belajar melakukan diagnosa fisioterapi menggunakan ICF. Ya. Ini saya koreksi karena memang itu penting, dan nanti kalau memang kalian ikut olimpiade, semua bidang fisioterapi, misalnya muskuloskeletal, neurologi, geriatri, pediatri, semuanya pakai ICF. Jadi kalau kalian nggak menguasai ini, ya kalah lah, gitu. Sekarang ICF itu semua pendidikan fisioterapi menggunakan ini sebagai acuannya. Jadi kalau kalian nggak menguasai, ya nanti prakteknya agak kesulitan gitu. Walaupun kalian menguasai asesmen ya, tapi penerapan dari asesmen goalnya berupa diagnosa fisioterapi nggak terjemahkan dengan baik gitu. Ya. Kalau dilihat dari diagnosa fisioterapi itu, mungkin ada wakil dari kalian bisa menerjemahkan dari beberapa poin-poin tadi dijadiin satu kalimat sesuai dengan kasus yang kalian angkat tadi.
Halo? Halo? Mungkin yang tim tadi ya, tim yang presentasi mungkin. Iya Bapak, mohon ditunggu sebentar ya Pak. Iya, dilihatin paparannya. Nanti kita coba terjemahkan dalam diagnosa fisioterapi. Instruksi, Pak. Alhamdulillah. Halo? Ya, gimana? Ini kok diem aja? Tunggu sebentar ya, Pak. Sedang diskusi. Mungkin saya bisa share screen nggak? Bisa, Pak. Bisa share screen nggak? Bisa, Pak. Halo, Adik.
Ya. Oh, oke. Oke. Sambil diskusi ya kalian ya. Silakan. Nah, ini contoh ya adik-adik. Nanti kalian terkait dengan ICF ini diwajibkan nanti dalam praktek itu untuk membuat namanya clinical reasoning atau logaritma ya. Fungsinya apa? Itu menggambarkan apa hasil pemeriksaan kalian sampai dengan timbulnya suatu munculnya diagnosa fisioterapi ya. Contohnya ini fraktur femur ya. Nah, ini yang belum ada ini diagnosa ICD 10-nya. Mungkin kalian udah pernah dengar ya ICD 10 ya? Halo? Udah dengar ya? Iya, Pak. Bisa. Halo? Saya bicara ICD 10 udah pernah dengar ya? Iya, sudah, Pak. Oke, ICD 10 itu diagnosa yang dituliskan oleh dokter yang mengirim pasien ke kita, ya. Kita nggak menggunakan ICD-10, tapi menggunakan ICF atau menggunakan ICD-9 ya, ICD-9 yang terkait dengan fisioterapi. Jadi kalau kita lihat apa namanya tabel ini ya, jadi mulai body structure dan body function-nya itu kalian harus uraikan dari hasil pemeriksaan kalian itu apa aja sebenarnya keterbatasan yang kamu temukan dalam pemeriksaan tersebut. Misalnya apa tadi saya lihat ada keterbatasan ROM ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan terapi yang akan kalian lakukan. Kemudian ada nyeri, misalnya ada nyeri gerak gitu. Itu harus dilakukan intervensinya dengan menggunakan apa, ya. Nah, semua itu ada kode-kodenya, ya. Harus dicari kode-kodenya. Tadi saya kira perlu dibikinkan model seperti ini kalau memang tadi masih terpisah-pisah ya. Kalau bisa nanti dimasukkan ke sini ya. Sehingga rencana intervensi itu tepat gitu loh. Dari hasil pemeriksaan kalian, kemudian intervensi apa yang cocok gitu. Yang hasil temuan dari pemeriksaan kalian gitu. Semua sehingga bisa dievaluasi keberhasilan dari intervensi yang kalian lakukan gitu. Ini adalah contoh ya, contoh saya menggunakan geriatrik karena ini tadi yang ada yang saya temukan baru ini. Sebenarnya banyak tentang geriatrik, OA Genu juga banyak ya. OA Genu tuh nggak cuma muskuloskeletal aja, OA Genu pada lansia juga banyak terjadi gitu. Ya. Jadi seperti ini nanti kalian harus bikin waktu praktek ya. Hasil pemeriksaan kalian itu diterjemahkan seperti ini, jebret gitu ya. Kira-kira ini rangkaian ini merupakan terjemahan dari Permenkes yang tadi sebagai acuan 80 2013 dan 65 2015. Dari mulai body function ini sampai dengan baris keterbatasan dan kesulitan dan ini tadi ya, itu hasil asesmen yang kalian lakukan. Kemudian manual terapi latihan, metode PNS itu adalah intervensi. Nah, ini bisa dibagi intervensi jangka panjang dan jangka pendek gitu. Rencana intervensi jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian pilih itu untuk jangka pendeknya untuk mengurangi apa namanya prioritasnya dari semua hasil temuan hasil pemeriksaan itu kira-kira prioritas apa yang harus kalian lakukan segera agar pasien
mengurangi penderitaan pasien, misalnya mengurangi spasmenya, kemudian meningkatkan lingkup gerak sendinya. Ya, ini udah ada pilihan-pilihan yang harus kalian lakukan, intervensi yang harus lakukan untuk mengurangi masalah problem yang utama ini, sehingga kalian bisa melakukan intervensi lebih lanjut dari kalau sini sudah dilakukan dan mengalami peningkatan begitu. Kalau ini belum mengalami peningkatan, ya nanti terapinya dilanjutkan dengan program-program yang sama, mungkin dosisnya ditambah gitu. Saya kira itu ya yang harus dipahami. Nah, kembali lagi ke diagnosa fisioterapi. Diagnosa fisioterapi nanti kalian harus sampaikan ke dokter yang ngirim kalian gitu. Yang memberikan diagnosa ICD-10-nya gitu. Kok nggak bisa ya? Dan sampai segini udah paham? Sudah paham ya? Memang ICF ini kalau belum ada materi assessment, kalian memang agak kebingungan karena di dalamnya itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan fisioterapi yang harus kalian kuasai, MMT ya, ROM ya, itu semua harus kalian kuasai ya. Penggunaan goniometri ya, pemeriksaan khusus ya, itu semua harus kalian kuasai. Pemeriksaan untuk tibial band itu misalnya, atau quadriceps, kira-kira pemeriksaan seperti apa gitu, itu harus kalian kuasai gitu, dan kalian harus baca itu bukunya ya. Oke, kembali lagi ke diagnosa gimana? Hasil rembukan dari kalian? Kira-kira Bapak, sudah ketemu hasil rumusannya? Soalnya kalau sebenarnya materi ini memunculkan diagnosa gitu loh. Outputnya kalian bisa memunculkan diagnosa yang tepat gitu. Dari kasus yang kalian angkat gitu. Oke, silakan. Bapak izin mencoba menjawab. Sebelumnya kami kelompok 4, mohon maaf Pak jika masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Karena kami mahasiswa semester 4 baru mendapatkan mata kuliah asesmen juga Pak. Jadi mungkin kami dan khususnya kelompok saya masih belum terlalu fasih gitu mengenai asesmen. Nggak apa-apa. Ya, saya maklumi. Ya nggak apa-apa. Cuma Bapak ini ngasih masukan ke kalian. Nanti kalian gabungkan materi ICF ini ke dalam asesmen gitu, pelajaran asesmen gitu. Beberapa pemeriksaan yang diberikan oleh dosen itu kira-kira kamu terjemahkan nanti ke dalam ICF gitu. Jadi pemeriksaan nanti nggak terpisah-pisah demikian, tapi tergabung dalam satu pemeriksaan yang outputnya diagnosa dalam suatu kerangka ICF gitu. Begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kan proses pembelajaran. Silakan. Silakan. Silakan dirangkum. Baik Pak, izin mencoba menjawab berdasarkan kasus yang sudah kami sampaikan tadi dan penjelasan yang telah dipaparkan oleh anggota kelompok. Untuk diagnosis fisioterapinya itu merupakan kelemahan pasien dalam beraktivitas dengan normal karena adanya kelemahan pada otot yang diakibatkan oleh adanya spasme otot serta adanya gangguan tremor pada kedua lengan pasien saat beristirahat yang
disebabkan oleh Parkinson disease. Apakah benar, Pak? Sekiranya salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Jadi mulai dari aktivitas umum dulu ya, terus kemudian mengerucut ke spesifik yang mengalami gangguan. Misalnya di situ ada keterbatasan ROM tadi ya, yang hasil pemeriksaan kalian ya. Tadi kan tidak full ROM itu kan. Terus kalau ada nyerinya juga kalian harus angkat tuh. Apakah ada odemnya, ada nyerinya, itu juga mengalami nyeri di situ ya. Jadi temuan-temuan yang kalian temukan itu harus kalian angkat di diagnosanya, sehingga nanti bisa diterjemahkan untuk membuat rencana intervensi fisioterapi yang tepat gitu. Kira-kira prioritas mana terapi yang bisa dilakukan segera, jangka pendeknya itu mengurangi apa ya? Yang utama bisa kalau ada nyerinya itu harus dihilangkan nyerinya dulu. Saya itu gangguan yang sangat mengganggu. Misalnya kalau ada odem ya dihilangkan odemnya dulu. Kalau dia ada keterbatasan gerak ya kaku ya itu juga problem untuk aktivitas. Jadi masalah-masalah itu harus diperbaiki dulu dengan intervensi fisioterapi yang tepat. Ya. Itu adik-adik ya. Paham ya? Saya kira sampai di situ ya. Nanti kalau presentasi lain lagi ya kalian harus masukkan materi hari ini, apa yang Bapak sampaikan itu diterjemahkan sesuai dengan diagnosa fisioterapinya, dan diagnosa fisioterapi mengacu pada pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan ya. Baik Pak, terima kasih atas koreksinya ya Pak. Ya, sama-sama. Kemarin materinya dari Pak Andi ya, mungkin nanti materi Bapak saya share aja terkait dengan ICF, siapa tahu buat bacaan kalian ya. Jadi itu yang untuk integumen ya belum siap. Kalau udah siap sih sebenarnya dihabisin aja biar besok bisa kalian belajar untuk OTS-nya. Ya, yang integumen belum siap, Pak. Belum siap ya? Ya sudah. Ya sudah kalau gitu. Saya kira cukup ya itu semua. Nanti perdalami buku ICF-nya ya, buku merahnya ya. Baca dengan benar ya. Terus pelajari presentasi kakak kelas ya. Sehingga kalian bisa begini ya, menyusun diagnosa ICF yang tepat gitu. Ya. Saya kira itu ya materi pada hari ini ya. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kalian. Ya. Ya. Interupsi, Pak. Oke, ada pertanyaan? Nanti saya mau izin nanya, kalau pertemuan ke-6 ini ada materi dari Bapak, saya boleh minta ya Pak nanti? Oh ya, nanti saya kirim ya. WA ya ke si Pen ya. Ya, terima kasih Pak. Iya, iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa diakhiri ya. Ya, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya ke Pak Ahwan mungkin? Jangan lupa juga ya menghafalkan kode-kode ICF ya. Iya, baik Pak. Itu ada kode-kodenya tiap kasus ya. Oke, udah di screenshot ya buat absen? Ya, udah Pak. Jangan lupa. Ya. Ada pertanyaan? Ya teman-teman, ada yang ingin ditanyain nggak? Pak sudah cukup?
Ya, oke. Kalau udah cukup, saya kira bisa Bapak akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya adik-adik ya. Selamat belajar ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Recordnya matiin, Ja.